Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Loh, Arya dan Jenar mana, Cak? Tanya Tamara saat ini mereka tengah berkumpul di meja makan. Entahlah mah, sepertinya Jenar istirahat karena tidak enak badan dan Arya mungkin menemaninya, jawab Caca sedikit gugup. Pasalnya tadi ia mendengar sendiri bahwa ada suara barang jatuh dari dalam kamar Arya dan Jenar. Iya kali ya, hari ini Jenar pucat banget wajahnya, ucap Tamara percaya. Iya mah, mana Twin J juga rewel banget hari ini, kata Caca. Mungkin mereka tahu kalau maminya lagi kurang sehat, ucap Tamara. Mami, Aiden mau disuapin, kata Aiden pada Caca. Aiden makan sendiri, ucap Dimas. Nggak mau, Aiden pengen disuapin mami, kata Aiden. Anak tuyul lagi dalam mood manja, cibir Bian. Biarin, bleh, kata Aiden. Aiden, kamu sudah besar, makan sendiri, kata Dimas lagi. Biarin aja sih, kamu juga udah tua, masih suka aku suapin, ucap Caca keceplosan hingga membuat semua langsung menatap ke arah Caca. Kapan papi minta disuapin sama mami? Tanya Aiden penasaran. Bohong, jangan percaya mami kamu, ucap Dimas malu. Udah lama sayang, kata Caca tersenyum kikuk. Udah lama, berarti sebelum kalian menikah dong, ucap Bian dengan senyum miring. Ya belum lah, kita aja baru nikah beberapa hari, ucap Caca mencebik ke arah Bian. Emang papi minta disuapin sama mami di mana? Tanya Aiden lagi penasaran. Di warung tenda pecel lele, ucap Caca lagi-lagi membuat Tamara dan Bian langsung tersedak. Hu. Dimas makan di tenda pecel lele? Tanya Tamara lalu menatap tak percaya ke arah Dimas. Memangnya kenapa mah? Meskipun tenda pinggir jalan tapi bersih kok, langganan Caca itu, jawab Caca. Bukan begitu Cak, tapi Dimas ini ya kamu tahu sendirilah, kata Tamara membuat Caca terkekeh. Dimas memang orangnya paling bersih dan rapi, maka tak heran bila Tamara dan Bian terkejut tak percaya saat Jenar bilang Dimas mau makan di pinggir jalan. Dimas dipaksa, ucap Dimas datar. Iya dipaksa, kata Caca penuh tekanan. Tapi bisa habis nasi 2 piring dan 4 macam lauk, kata Caca sinis. Rekor loh bener-bener Cak, bisa buat abang gue makan di pinggir jalan dan segitu banyaknya, ucap Bian tertawa kecil. Saat semua sedang menertawakan Dimas, tiba-tiba semua dikejutkan oleh Arya yang sedang menuruni tangga dengan terburu-buru dengan terus memanggil nama Bian dan Dimas. Sudah hampir 1 jam Arya menunggu dengan perasaan gelisah, namun Jenar tak juga kunjung keluar. Bahkan Arya juga tidak mendengar suara gemercik air sama sekali. Karena rasa penasaran dan khawatir, akhirnya Arya putuskan untuk mendobrak pintu kamar mandinya. Brak, brak, brak. Sayang, pekik Arya terkejut kala melihat tubuh Jenar sudah tergeletak di lantai dengan keadaan yang sangat tidak baik. Sayang, bangun yang, hey, please bangun. Arya mencoba membangunkan Jenar, namun naas, Jenar tidak bergeming sama sekali. Sayang, maafin aku, please bangun, ucap Arya. Lalu ia segera mengangkat tubuh Jenar keluar kamar. Bian, Bang Dimas. Arya terus berteriak sambil memanggil nama Bian dan Dimas. Arya, ada apa? Tanya Dimas yang langsung menghampiri Arya. Bang, bantu siapin mobil bang, cepet, teriak Arya dengan wajah paniknya. Jenar? Pekik Tamara dan Caca terkejut. Bang, itu, ucap Bian menunjuk pantat Jenar yang basah, namun bukan basah air, melainkan darah. Tangan Arya pun juga sudah berlumur darah. Ya Allah, teriak Tamara menangis melihat keadaan Jenar. Abang, cepat! Arya semakin panik dan khawatir. Dimas pun segera berlari mengeluarkan mobilnya. Arya, apa yang kamu lakukan sama Jenar, hah? Pekik Tamara emosi. Mah, tolong jangan sekarang. Arya mohon, Mah.
Arya sudah menangis dengan tubuh bergetar sambil menggendong Jenar di depan pintu menunggu Dimas yang sedang mengambil mobil di garasi. Hari sudah malam, jadi semua mobil sudah masuk kandang semua. "Kamu benar-benar keterlaluan, Arya," seru Tamara lagi. "Kamu lihat, karena ego kamu, istri kamu seperti ini," seru Tamara. "Mah, Arya tidak sanggup melanjutkan ucapannya. Memang iya, dirinya menyadari bahwa ini salahnya. Namun, untuk saat ini, dirinya hanya ingin cepat membawa Jenar ke rumah sakit dan berharap dirinya masih bisa memperbaiki kesalahannya. "Ayo," panggil Dimas dari dalam mobil. Arya pun segera masuk ke pintu belakang, diikuti Caca yang langsung masuk di kursi depan. "Aiden, kamu di rumah ya sayang?" kata Caca. "Mami sama papi hati-hati, Aiden gak mau Tante JJ kenapa-napa," ucap Aiden juga panik. "Bantu doa ya sayang," kata Caca. "Sayang, kumohon bangunlah, aku mohon bangun," ucap Arya dengan keringat bercucuran serta air mata. "Bang, cepet bang," ucap Arya terus menerus. "Gua gak bisa berkata apa-apa lagi Ar, semoga bini lo gak apa-apa," ucap Dimas dan langsung menambah kecepatan mobilnya. Sepanjang perjalanan, Arya terus menangis sambil memeluk kepala Jenar yang ada di pangkuannya. Hatinya sangat sakit, ia merutuki kebodohannya. Ia sangat merasa bersalah akan hal ini. Setelah sampai di rumah sakit, Arya langsung menggendong tubuh Jenar menuju ruang UGD. Beberapa suster datang dengan membawa sebuah berangkar. Namun Arya tidak mau, ia masih tetap menggendong Jenar hingga sampai di ruang UGD. "Silakan Anda keluar dulu," ucap suster. Namun Arya enggan meninggalkan Jenar. "Tidak, saya akan tetap di sini. Tolong istri saya," ucap Arya yang terus menggenggam tangan Jenar. "Tuan, silakan Anda tunggu di luar karena kami harus memeriksa pasien," ucap salah seorang dokter. "Ayo keluar," ucap Dimas menarik paksa tubuh Arya. Setelah di luar, tubuh Arya langsung terjatuh di lantai. Tangisnya tidak juga kunjung berhenti walau kini air matanya sudah memerah. "Bang, katakan Jenar baik-baik saja," ucap Arya frustasi. "Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Dimas penasaran. Akhirnya Arya menceritakan semuanya dari awal. Dimas bisa melihat penyesalan Arya yang begitu dalam. Namun apa mau dikata, semua sudah terlanjur. "Otak lo isinya apa sih Ar?" bentak Dimas emosi. "Bisa-bisanya loh, astaga." Dimas mengusap wajahnya dengan kasar. Tidak habis pikir bagaimana bisa Arya sebodoh ini. "Gue gak habis pikir, di mana otak pintar lo itu Ar?" ucap Dimas emosi. "Bang, gue nyesel, ucap Arya terhenti kala dokter keluar dari ruang UGD dan memanggilnya. "Suami pasien," ucap dokter saat keluar dari ruang UGD. "Saya dok," kata Arya menghampiri dokter. "Bagaimana keadaan istri saya dok? Dia baik-baik saja kan?" tanya Arya panik. "Maafkan kami tuan," ucap dokter itu menunduk. Maksud dokter apa? Katakan bahwa istri saya baik-baik saja," kata Arya setengah berteriak. "Arya, sabar dulu," ucap Dimas mencoba menenangkan Arya. "Istri Anda baik-baik saja, tapi," ucap dokter. "Tapi apa dok?" tanya Arya dengan nafas yang sudah naik turun. "Anak Anda tidak bisa tertolong," ucap dokter. Duar! Bagai tersambar petir di siang bolong, tubuh Arya langsung luruh ke lantai dengan tatapan yang sulit diartikan. Anak berarti Jenar hamil, tapi Arya tidak mengetahuinya. Tidak hanya Arya yang terkejut, Dimas dan Caca pun juga tak kalah terkejut. Caca langsung menangis di pelukan Dimas saat mendengar kabar duka itu. Istri saya hamil dok," tanya Arya lirih dan terbata. "Dan satu lagi kabar yang harus saya sampaikan," ucap dokter itu membuat Arya kembali berdiri dan menatap dokter itu dengan perasaan nano-nano.
Akibat benturan keras membuat rahim istri Anda bermasalah dan kami terpaksa harus mengangkatnya demi keselamatan istri Anda, ucap dokter itu lagi. Jelep. Lagi, jantung Arya bagai ditikam oleh ribuan sembilu. Tubuh Arya kembali bergetar hebat, kakinya sudah terasa lemas seperti tidak memiliki tulang. Mengapa ujian harus datang bertubi seperti ini? Ia sudah kehilangan anaknya dan sekarang Jenar harus operasi angkat rahim. Arya tidak tahu harus berkata apa lagi. Rasa bersalahnya pada Jenar semakin mencuat. Lalu bagaimana keadaan istri saya saat ini? Tanya Arya mencoba tegar. Istri Anda masih belum sadarkan diri. Kami memerlukan persetujuan pihak keluarga untuk melakukan operasi ini. Kami tidak bisa menunggu lama karena akan berakibat buruk pada istri Anda, ucap dokter. Lakukan yang terbaik untuk istri saya, dok, ucap Arya dengan bibir bergetar. Arya mengepalkan tangannya kuat dan memejamkan matanya saat berkata seperti itu. Baiklah, kami akan segera melakukan operasi itu. Mohon dibantu doanya, ucap dokter, lalu kembali masuk ke dalam ruangan Jenar. Bang, ucap Arya lirih. Kini tubuhnya tak sanggup lagi menahan beban tubuhnya. Arya langsung terjatuh di lantai sambil menjambak rambutnya dengan kuat. Sabar, ini cobaan buat kalian. Lagian, kalian sudah memiliki Twin J, jadi tidak perlu khawatir lagi. Gue cuma bisa bantu doa dan semoga Jenar kuat saat menerima kenyataannya nanti, kata Dimas. Arya, Dimas, bagaimana Jenar? Tanya Adi dan Tamara yang datang dengan terburu-buru. Mah, Pah, ucap Dimas sambil menggelengkan kepalanya. Apa maksud kamu, Dim? Tanya Tamara. Jenar keguguran, Mah, ucap Dimas pelan. Ya Allah, seru Tamara langsung menangis di pelukan Adi. Berarti dugaan Mama benar kalau Jenar hamil. Pantas saja tubuhnya sering lemas dan wajahnya pucat, serta nafsu makannya terganggu, ucap Tamara, lagi-lagi seperti menohok ke ulu hati Arya. Bagaimana bisa ia tidak mengetahui kesehatan sang istri yang ternyata sedang mengandung? Dan Dimas melirik ke arah Arya yang masih terisak sambil menundukkan kepalanya pada salah satu lututnya. Jenar harus operasi pengangkatan rahim, Mah. Sepertinya ia habis jatuh, ucap Dimas, lagi-lagi membuat Adi dan Tamara terkejut. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Tamara semakin menangis histeris di pelukan Adi. Bagaimana bisa Jenar keguguran dan harus operasi? Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Adi menatap ke arah Arya dan Dimas. Iya, apa yang terjadi sebenarnya Arya? Tanya Tamara. Kali ini Dimas memilih diam karena bukan urusannya. Biar Arya sendiri yang mengatakannya pada orang tuanya. Maafkan Arya, Mah, gumam Arya pelan masih dengan isak tangisnya.